Menghormati dan memuliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, termasuk perkara yang mulai hilang atau pudar di kalangan kaum muslimin. Bahkan, kita jumpai di sebagian kota, seseorang tidak mengenal tetangganya sama sekali. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Padahal seharusnya tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar sesama tetangga harus saling mengenal, karena kepada tetangga terdapat hak-hak yang harus ditunaikan. Bahkan ada hadis Rasulullah yang memberi penegasan soal tetangga ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia suka untuk dirinya." Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustadz Dr. Firanda Anbiria LCMA dalam uraian ceramah di laman dakwahnya, menjelaskan, hadis tentang tetangga ini adalah hadis yang agung. Bahkan Rasulullah mengawali sabdanya ini dengan sumpah. Kata Rasulullah, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya." Untuk apa Rasulullah bersumpah? Tidak lain adalah untuk menekankan agungnya hak tetangga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tetangga ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat." Quran Surat An-Nisa 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia menghendaki kebaikan bagi tetangganya, apa-apa kebaikan yang disuka untuk dirinya. Para ulama mengatakan bahwa ungkapan, tidaklah beriman seorang hamba, yang mengawali hadis ini, menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di belakangnya, yaitu, menyukai kebaikan bagi tetangga, sebagaimana kita menyukai kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita sendiri, merupakan perkara yang wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman, menjelaskan, bahwasannya, tidaklah sesuatu dinafikan dalam syariat, kecuali karena ada suatu kewajiban yang ditinggalkan. Jadi, adanya penafikan dengan ungkapan, tidaklah beriman seorang hamba, disebabkan oleh ada kewajiban yang ditinggalkan, yaitu, menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana kita menyukai kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Perhatikan pula hadits yang umum yang berkaitan dengan hubungan sesama muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya." HR Bukhari 13 dan Muslim 45. Dari hadis ini dapat diambil pemahaman, jika kepada saudara secara umum, meskipun tetangga jauh atau bahkan bukan tetangga saja, kita wajib untuk menghendaki kebaikan baginya, selama dia seorang muslim, apalagi dengan tetangga yang dekat. Oleh karenanya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka malaikat Jibril akan menuliskan atau menetapkan warisan bagi tetangga." HR Bukhari 6014 dan Muslim 2624. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya tetangga bukan ahli waris kita. Kalau kita meninggal, tetangga tidak dapat mewarisi harta kita. Akan tetapi, karena sedemikian sering malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka malaikat Jibril akan menulis bahwa tetangga akan memiliki jatah warisan. Namun ternyata, hal itu tidak terjadi. Hal ini hanyalah penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perhatian malaikat Jibril terhadap tetangga. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa hak-hak tetangga mirip dengan hak-hak kerabat, karena tetangga seakan-akan menjadi ahli waris. Siapakah tetangga itu? Terdapat khilaf di antara para ulama tentang siapakah tetangga itu. Sebagian ulama mengatakan, tetangga ialah orang-orang yang saling bertemu di masjid atau satu masjid. Artinya, semakin dekat seorang tetangga semakin tinggi haknya.
Tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita memiliki hak yang paling tinggi untuk ditunaikan hak-haknya, seperti hak untuk dikunjungi, diziarahi, hak untuk dijenguk ketika sakit, hak untuk diakrabi, hak untuk berbagi makanan, dan lain-lain. Sebagaimana telah datang hadis-hadis yang tegas menyeru kita untuk berbuat baik kepada tetangga, maka demikian pula sebaliknya, telah datang hadis-hadis yang tegas melarang mengganggu tetangga. Di antara hadits-hadits tersebut, dikatakan kepada Nabi, "Siapakah yang tidak beriman ya Rasulullah?" Nabi berkata, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." HR Al-Bukhari 6016. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanlah disebutkan tentang banyaknya syolatnya, puasanya, dan sedekahnya, hanya saja ia mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya." Nabi berkata, "Ia di neraka." Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanlah disebutkan tentang sedikitnya puasa, sedekah, dan syolatnya, dan ia hanya bersedekah dengan beberapa potong roti yang dikeringkan, dan ia tidak mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya." Nabi berkata, "Ia di surga." HR Ahmad, 9675. Contoh sederhana mengganggu tetangga di antaranya, dengan membuat gaduh di rumah sendiri yang terdengar sampai di rumah tetangga, menyetel radio atau TV dengan suara yang keras sehingga mengganggu ketenangan dan istirahat tetangga, saluran air bocor sehingga masuk mengalir ke lingkungan rumah tetangga, tidak segera membuang sampah dari halaman, sehingga baunya sampai ke rumah tetangga, dan lain-lain. Semua itu dilarang dan bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga bukan hanya berarti tidak mengganggu mereka, tetapi juga bertindak aktif untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Misalnya dengan berbagi makanan jika kita memasak dan lain-lain, yang akan membuat tetangga kita bahagia dan nyaman hidup berdampingan dengan kita. Demikianlah penjelasan menghormati dan memuliakan tetangga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen pada kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.